adalah alasan kita tidak melawan, tapi keberanian lahir dari keinginan untuk mengakhiri ketidakadilan. Di balik senyum yang palsu, tersembunyi pisau yang menusuk diam-diam. Teman, kau yang aku percaya kini menjadi bayangan yang melukai jiwa. Kata-kata seperti angin dingin, membekukan hati yang dahulu hangat. Bullying, bisikan racun di telinga, mengubah persahabatan menjadi luka abadi. Tapi di balik rasa sakit itu, tumbuhlah sebuah kekuatan, seperti bunga di gurun. Aku belajar, teman atau luka, semua adalah guru dalam perjalanan hidup. Di dunia ini, setiap manusia berhak hidup dengan damai tanpa ketakutan dan ancaman. Namun, kekerasan baik fisik maupun emosional masih sering mewarnai kehidupan dan merusak keharmonisan. Tapi apa yang terjadi jika kita memilih untuk hidup dalam harmoni dan membangun mahasiswa tanpa kekerasan? Cukup satu langkah kecil. Di kalangan kampus tanpa kekerasan, kita menyelesaikan perbedaan dengan kata-kata. Bukan dengan kekuatan fisik kita mendengarkan, kita peduli dan saling bekerja sama. Tidak hanya itu, setiap agama pasti mengajarkan kita tentang kasih sayang, kedamaian, dan menghormati antar sesama. Maka dari itu, kita diberi amanah untuk hidup dalam kedamaian. Di sini kita perlu mengedepankan rasa saling menghargai, peduli, tanpa rasa takut dan tanpa rasa benci. Bisakah kita mewujudkannya? Perbedaan menjadi kekuatan, bukan alasan saling menghina. Mahasiswa tanpa kekerasan adalah mahasiswa yang saling menghargai. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari kekerasan, yaitu dimulai dari hati diri kita sendiri. Bersama kita wujudkan mahasiswa yang damai, penuh kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Di tempat luka menjadi sayap. Ada malam-malam tertentu ketika dunia terasa terlalu bising, meski tidak ada suara apapun. Hanya gema kata-kata yang pernah dilemparkan, seperti batu ke arah dada, kata yang pura-pura disebut candaan. Padahal diam-diam menanam retakan yang bahkan kita sendiri tak tahu bagaimana menambalnya. Ada wajah-wajah yang tertawa bukan karena bahagia, melainkan karena menikmati jatuhnya orang lain. Tawa yang tak punya belas kasih, tawa yang berlari di lorong sekolah dan menabrak hati kecil yang sedang belajar kuat. Di tengah itu semua, ada sebaris doa yang tak terucap. Tuhan, bisakah satu saja memahami aku? Dan kemudian, perlahan, semesta seperti mengulurkan satu tangan. Bukan tangan yang menawarkan pujian palsu, bukan tangan yang ikut-ikutan menghina, tapi tangan seorang teman yang hadir tanpa bunyi. Teman yang tidak menghapus luka, tapi duduk di sisinya, menunggu sampai nyeri itu berhenti menjerit. Ia tidak berkata banyak, namun setiap diamnya seperti selimut yang menenangkan musim dingin di dada. Kadang ia hanya berkata, "Kau tidak sendirian," dan kalimat itu lebih hangat daripada matahari pertama yang muncul setelah badai panjang. Pelan-pelan kita belajar bahwa luka bukan akhir, melainkan pintu untuk mengenal betapa kuatnya kita bertahan. Bahwa kata-kata buruk bisa tumbuh seperti duri, tapi jiwa kita bisa tumbuh lebih tinggi daripada siapapun yang menanamkannya. Dan teman adalah pohon yang berdiri di samping luka itu, memberi teduh, memberi ruang, hingga akhirnya kita menemukan sayap yang dulu
tidak kita sadari setelah tumbuh. Di tempat itulah luka berhenti menjadi racun dan berubah jadi perjalanan. Di tempat itulah kita belajar bahwa manusia bisa hancur, tapi juga bisa menyala kembali dengan cahaya yang lebih lembut, lebih jujur, dan lebih indah. Nah, ini kan enak, Ren. Jadi berteman dengan baik. Sebelum bertindak, pikirkan bagaimana perasaanmu jika berada di posisi orang itu. Kata-kata dan tindakan punya dampak yang nyata dan sangat menyakitkan. Bullying bukan hal yang sepele. Satu kata bisa melukai lebih dalam dari apa yang kita rasakan. Bullying merupakan sebuah tindakan yang menyakiti orang lain baik secara verbal, fisik, maupun melalui media sosial atau sering disebut cyberbullying. Korban bullying bisa mengalami stres, trauma, bahkan kehilangan percaya diri. Dampaknya bisa berlangsung lama. Kita bisa menghentikan bullying dengan cara 1. Berani berkata tidak pada perilaku yang kasar. 2. Membela teman yang menjadi korban. 3. Melaporkan kepada dosen. Dan yang terakhir itu kita harus bijak dalam bermedia sosial.